Halo semuanya. Oke, jadi pada tanggal 2 Agustus kemarin, film terbaru dari franchise besar milik studio Nickelodeon yaitu SpongeBob SquarePants akhirnya rilis juga. Yap, film tersebut adalah Saving Bikini Bottom: The Sandy Chicks Movie, sebuah film yang merupakan spin-off dari franchise SpongeBob yang berfokus pada karakter Sandy Chicks. Nah, jujur aja, gue pribadi sebenarnya sempat melupakan film ini karena buat kalian yang belum tahu, film ini sebenarnya sudah beredar di internet pada awal tahun lalu. Yes, dengan kata lain, film ini sempat bocor di internet dan bisa ditonton sebelum waktu perilisannya. Jadi ya, buat kalian yang sudah menonton film ini dari kapan tahu, itu artinya kalian menonton film yang seharusnya masih belum rilis. Nah, gue sendiri sebenarnya sudah memiliki file dari film ini sejak lama, cuman gue memutuskan untuk menonton dan membuat pembahasannya nanti ketika film ini akhirnya rilis secara resmi. Alasannya sendiri adalah gue berusaha untuk menaruh rasa hormat kepada studio Nickelodeon, karena meskipun gua nggak menyukai studio ini, terutama setelah apa yang mereka lakukan dalam beberapa waktu belakangan ini, tapi ya setidaknya gua masih bisa memberikan respect lah gitu kepada mereka. Dan gue juga menaruh ekspektasi kalau ini bakal menjadi sebuah film yang bagus, mengingat film ini bakal berfokus kepada salah satu karakter sampingan yang sangat disukai oleh para fans SpongeBob. Bahkan sebelum Nickelodeon melakukan milking besar-besaran terhadap franchise ini dengan membuat film ketiga dan juga berbagai spin-off mereka, para fans sebenarnya sudah mendambakan akan kehadiran sebuah cerita spin-off yang berfokus kepada karakter Sandy Chicks. Nah, tapi sayangnya, apa yang diharapkan oleh para fans sejak lama ternyata malah dihancurkan secara tidak terhormat. Yap, Sandy Chicks Movie dianggap sebagai film yang sangat tidak bagus. Bahkan menurut beberapa orang, ini adalah film terburuk dari jajaran film franchise SpongeBob. Ini jelas merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, mengingat film ketiga SpongeBob sendiri sudah dianggap sebagai film yang tidak bagus dan memiliki kualitas yang jauh di bawah daripada kedua film sebelumnya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa sih yang membuat orang-orang menganggap kalau ini adalah film yang buruk dan seberapa burukkah film ini? Saving the Bikini Bottom: A Sandy Chicks Movie merupakan film keempat dan sekaligus merupakan spin-off dari franchise SpongeBob SquarePants. Film ini bakal berfokus kepada karakter Sandy Chicks yang merupakan salah satu karakter sampingan dari serial SpongeBob, di mana pada film ini, kota Bikini Bottom telah diculik oleh sebuah organisasi ilmuwan yang cukup dikenal oleh Sandy. Dikarenakan Sandy dan SpongeBob merupakan satu-satunya orang yang berhasil lolos dari peristiwa penculikan tersebut, mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan perjalanan dalam menyelamatkan kota mereka, serta di dalam perjalanan ini, kita bakal diperkenalkan dengan keluarga dan juga background dari karakter Sandy Chicks. Nah, ide dari film ini sendiri dikeluarkan oleh sosok yang bernama Mark Cesarelli, yang mana beliau ini merupakan orang yang telah bekerja di serial SpongeBob dalam waktu yang cukup lama. Beberapa waktu berselang, ide dari film ini pun akhirnya mendapatkan lampu hijau dan mulai masuk ke dalam tahap pengerjaan dengan disutradarai oleh seorang produser yang bernama Lisa Johnson. Nah, menurut berbagai info yang beredar, Sandy Chicks Movie merupakan debut pertama bagi Lisa Johnson dalam dunia animasi. Nah, hal ini menimbulkan spekulasi dari berbagai orang di internet kalau alasan inilah yang membuat film ini akhirnya menjadi tidak begitu bagus. Nah, lalu apa aja sih hal yang tidak bagus di dalam film ini? Well, pada pembukaan film ini saja, seharusnya kalian sudah bisa melihat adanya hal yang tidak beres dari film ini. Sandy Chicks Movie dibuka dengan sebuah musical number yang dibawakan oleh seorang karakter Sandy Chicks sambil diiringi oleh seluruh warga Bikini Bottom dalam menjelaskan mengenai sosok dari karakter Sandy Chicks itu sendiri. Lewat adegan ini, kalian bisa melihat kualitas animasi yang dimiliki oleh film ini yang bisa dikatakan kurang begitu bagus. Tekstur animasinya tuh terasa nggak konsisten. Ada yang terlihat sangat detail, namun ada juga yang terlihat sangat kasar dan seperti masih belum selesai dirender. Pergerakan animasinya memang sangat halus, namun satu hal yang paling mengganggu dari semua ini adalah dari desain para karakternya. Desain karakternya ini sudah seperti dibuat dengan sangat malas dan tidak seperti yang biasa dibuat oleh Nickelodeon. Mereka semua terlihat seperti video game SpongeBob yang dibuat pada era jadul. Minim akan tekstur, detail, dan juga kesan hidup. Bahkan kalau dibandingkan dengan film Sponge on the Run ataupun serial Camp Coral, kualitas animasi komputer yang dimiliki oleh film ini itu benar-benar jauh di bawah. Gue masih belum mendapatkan informasi yang pasti akan seberapa besar budget yang dimiliki oleh film ini, namun gue bisa menduga kalau film ini memiliki budget yang sangat rendah dan dikerjakan oleh karyawan magang dari luar negeri untuk meminimalisir budget pengeluaran. Ya, kasusnya sama persis lah kayak film Megamind kemarin.
Nah, setelah adegan musikal number itu, kita pun masuk ke dalam adegan penculikan Bikini Bottom yang bisa dikatakan sangatlah hambar. Pada momen ini kita bakal dibuat kebingungan harus bereaksi seperti apa. Apakah harus takut atau merasa lucu? Karena di tengah momen yang intens ini, mereka menyelipkan berbagai lelucon yang sangat-sangat cetek. Lelucon yang mungkin bisa membuat anak-anak tertawa, tapi bakal membuat orang-orang dengan akal sehat akan merasa sangat bosan dan juga cringe. Kalau mau dibawa serius, ya nggak serius-serius amat. Mau dibawa lucu, ya nggak lucu-lucu amat gitu. Emang ini film serba salah sih. Setelah itu, kita pun masuk ke inti cerita utama dari film ini, di mana SpongeBob dan juga Sandy pergi menuju daratan untuk bisa menyelamatkan Bikini Bottom. Entah apa cuman gua doang, tapi gua merasa kalau cerita dari film ini terasa sangat template. Seperti yang kita tahu, film SpongeBob yang pertama menceritakan SpongeBob dan Patrick yang pergi menuju daratan untuk mengambil mahkota Raja Neptune, sedangkan untuk film yang kedua bakal menceritakan SpongeBob dan kawan-kawannya yang pergi menuju daratan untuk mengambil kembali semacam buku yang dapat merubah realita. Nah, dari sini seharusnya kalian bisa melihat betapa sama persisnya film ini dengan film terdahulunya. Ini jelas menunjukkan betapa malasnya penulisan dari film ini. Mereka bahkan gak bisa menghadirkan sebuah cerita ataupun konsep yang baru. Udah gitu, ceritanya pun juga gak memiliki hal yang unik sama sekali yang bisa membuatnya berbeda dari kedua film sebelumnya. Gak hanya itu saja, mereka sendiri pun juga gak bisa membuat sebuah cerita yang benar-benar berfokus kepada karakter Sandy Cheeks. Sepertinya ini memang sudah menjadi penyakit dari berbagai spin-off dari serial SpongeBob, di mana mereka pasti gak bisa terlepas sama si celana kotak yang satu ini. Walaupun cerita tersebut berpusat pada karakter sampingan lain, namun entah kenapa SpongeBob harus selalu ada di samping mereka, seolah-olah mereka tuh nggak pede kalau karakter yang akan mereka bangun ini nggak bisa se-ikonik atau semenarik SpongeBob. Udah gitu, hubungan antara SpongeBob dan Sandy di film ini itu bener-bener nggak penting banget. Kehadiran SpongeBob di sini cuma bertujuan untuk bisa mengeluarkan berbagai lelucon serta mencairkan suasana, karena sepertinya mereka sadar kalau andaikan film ini hanya menceritakan perjalanan Sandy seorang diri, pastinya ini film bakal menjadi lebih membosankan. Ya lu bayangin aja, udah ada karakter SpongeBob, tapi film ini masih terasa sangat membosankan. Gimana jadinya kalau misalnya tuh karakter dihilangkan? Wah, ini film bakal katro banget sih. Udah gitu ada juga nih karakter kuda mesin yang baru saja mereka hadirkan, cuman nggak memiliki peran sama sekali. Udah gitu desainnya tuh jelek banget gitu, cuma numpang muncul doang dan nggak memiliki peran yang penting. God damn, buang aja nih karakter, sumpah jijik banget gue ngeliatnya. Gak hanya ceritanya saja yang template dan juga membosankan, pengungkapan mengenai background dari karakter Sandy ini pun juga terasa biasa banget. Sandy Cheeks merupakan seorang karakter sampingan yang memiliki potensi besar untuk bisa memiliki background yang sangat menarik untuk bisa dijelajahi. Namun, apa yang mereka sajikan pada film ini adalah sebuah backstory yang sangat dangkal, gak ada pendalaman, dan tidak seru untuk diikuti. Hubungan antara Sandy dan keluarganya tuh bener-bener minim akan emosional dan juga konflik. Ketika mereka melakukan reuni, kita hampir gak mendapatkan satupun momen yang membuat kita bisa merasa tersentuh. Semuanya terasa seperti gak ada masalah sama sekali, dan seperti berjalan normal saja, yang mana seharusnya mereka bisa membangun sebuah konflik dari hubungan ini, agar kita bisa merasa bersimpati kepada Sandy dan juga keluarganya. Udah gitu, hubungan antara Sandy dan sang antagonis utama dari film ini itu juga nggak ada pembangunan sama sekali. Kita nggak mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai koneksi antara Sandy dengan sang antagonis utamanya. Pokoknya di puncak konflik, kita langsung ditunjukkan kalau Sandy ini pernah bekerja sama dengan mereka, dan selama ini Sandy ternyata membantu sang antagonis utama tanpa ia sadari. Momen ini benar-benar muncul entah dari mana dan nggak ada penjelasan yang sangat jelas. Hal ini pun membuat momen pengungkapan yang seharusnya sangat emosional dan bisa menyentuh hati kita semua malah jadi sangat kosong dan hambar banget. Belum lagi kalau kita membicarakan soal sang antagonis utama dari film ini. Oh my god bro, siapapun yang menulis bagian ini, gue yakin dia udah pernah melewati proses lobotomi. Asli, ketika kita ditunjukkan dengan tempat tinggal dari sang antagonis utama, gue yakin lu semua langsung bisa sadar akan betapa murahnya ini film. Ya lu lihat aja sendiri lah, suasana dari tempat ini udah kayak sitcom yang biasa dibuat oleh Nickelodeon gitu. Semuanya terlihat sangat murah dan gak profesional sama sekali. Performa dari sang antagonis utama dan juga dua bawahannya itu sangatlah buruk, yang membuat setiap momen ketika mereka ditunjukkan itu udah kayak seperti adegan penyiksaan yang sangat tidak nyaman untuk dilihat. Tapi tentu kalau kita membicarakan hal yang paling sampah, yang paling busuk, yang paling tolol yang ada di film ini, gue bakal berikan itu semua kepada bagian ketika sang villain utama menceritakan mengenai masa lalunya, motifnya, dan juga jati dirinya yang sebenarnya.
Oh god, lu mau tau apa? Ketika momen ini muncul, gue langsung lempar HP gue, saking gobloknya tuh momen asli. Cuy, gue udah kehabisan kata-kata dah setelah mengingat momen tersebut. Lu coba tonton sendiri aja dah. Gue yakin lu bakal ngerti siapa yang gue rasain. That little girl was Oh ya, sedikit tambahan, kalian mau tahu gak sih hal yang paling ironis dari semua ini adalah bagaimana mereka menggambarkan sosok antagonis utama dari film ini yang terlihat seperti gambaran langsung dari studio Nickelodeon itu sendiri. Ya singkatnya, sang antagonis di film ini berkeinginan untuk mengkloning para warga Bikini Bottom untuk dijadikan mainan anak-anak yang bisa menghasilkan cuan yang sangat besar. Merasa gak asing gak sih dengan motif ini? Gue gak tahu apakah mereka sadar akan hal ini atau mereka memang sengaja menunjukkan hal tersebut dengan berpikir kayak semua orang kan udah tahu ya kalau kita tuh serakah. Ya udahlah, kita bikin film yang menggambarkan image buruk dari perusahaan kita aja. Orang-orang pasti bakal ketawa dan nganggap kita keren karena kita sadar kalau kita buruk, tapi kita mengolok-olok diri sendiri dan bukannya memperbaiki diri. Aduh. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kepala gue seketika langsung pusing setelah mengingat momen itu kembali, yang padahal masih ada banyak hal yang pengen gue sampaikan mengenai film ampas ini. Ya, kalau kalian bertanya kenapa gue kesel banget sama nih film, well itu semua dikarenakan gue sebenarnya udah mulai menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada Nickelodeon setelah mereka membuat serial Fairly Odd Parents A New Wish. Yes, gue bakal membuat pembahasan mengenai serial tersebut dan sedikit spoiler, itu serial bagus banget. Nah, tapi sayangnya kemunculan film ini seketika langsung menurunkan rasa hormat gue terhadap studio tersebut. Ini film bener-bener kacau banget. Bahkan kalau mau dibandingkan, ini film hampir sama ampasnya seperti film Megamind kemarin. Sama-sama dibuat untuk mencari cuan dengan cara yang sangat malas dan serakah. Buat kalian yang membela ini film, gue cuma mau bertanya, gimana sih rasa anunya SpongeBob? Kayaknya enak banget gitu, sampai lu mau membela ini film. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.